Kita lanjutkan. Kita jelajahi sebentar pandangan para filosof barat sekarang tentang apa yang disebut penderitaan. Jadi tidak hanya para filosof timur atau dalam tradisi tasawuf yang kita kenal sering bilang bahwa hidup ini penderitaan. Beberapa filosof besar barat, bahkan filosof-filosof kunci juga punya pandangan bahwa hidup ini isinya memang kesulitan, kesusahan, penderitaan. Cuma ada cirinya. Kalau di barat ini, membaca penderitaan itu sebagai tantangan. Jadi penderitaan itu sebagai fase yang penting kita sadari untuk kita berkembang lebih baik. Begitu kita sadar, wah, menderita ini, aku susah ini. Ini di barat biasanya dipandang sebagai tantangan. Gimana caranya aku keluar dari penderitaan ini, aku bisa menang dari penderitaan ini. Itu ciri peradaban barat. Misalnya ada pandangan dari, dulu pernah kita bahas, Arthur Schopenhauer. Beliau menulis tentang the world as will and idea, dunia sebagai keinginan dan ide. Katanya Schopenhauer, hidup ini digerakkan oleh keinginan kita. Hari ini kita masih bisa hidup, bergerak, aktif, itu kan karena ada keinginan. Sayangnya, tidak semua keinginan kita bisa terpenuhi. Bahkan bisa dipastikan sebagian besar keinginan kita tidak terpenuhi. Nah, akhirnya apa? Karena keinginan kita tidak semua terpenuhi, kan lahir kekecewaan-kekecewaan, lahir kesedihan-kesedihan, lahir penderitaan. Jadi ternyata manusia itu hakikat hidupnya adalah menginginkan sesuatu, tapi di balik keinginan itu ada kondisi bahwa tidak semua keinginannya terpenuhi. Berarti apa? Hidup ini ternyata intinya memang sulit, menderita. Kalau gitu apa gunanya hidup? Bunuh diri aja kok, katanya Arthur Schopenhauer, jangan dikira bunuh diri itu bebas dari penderitaan, bebas dari keinginan. Justru bunuh diri itu kita terjebak pada keinginan yang lain. Keinginan untuk mati, keinginan untuk tidak ada masalah kalau saya sudah mati. Bisa-bisa kita tertipu. Jadi ingin bebas dari penderitaan dengan mengakhiri hidup, karena menganggap hidup ini serba penderitaan, tapi kita terjerat oleh penderitaan yang baru. Terjerat oleh keinginan yang baru. Jalannya, katanya Schopenhauer, bukan dengan cara mengakhiri hidupnya, tapi apa? Mengontrol keinginannya. Jangan terlalu banyak karep, jangan terlalu mengandai-andai punya keinginan yang aneh-aneh. Nah, itu bisa jadi solusi untuk mengakhiri penderitaan. Jadi katanya Schopenhauer, diatur saja keinginannya. Jangan menginginkan yang aneh-aneh, yang tidak terjangkau, sehingga kita tidak banyak kecewa. Nah, itu gayanya Arthur Schopenhauer. Nietzsche, kemarin kita banyak membahas tentang Nietzsche. Nietzsche punya quote yang sangat terkenal, "To live is to suffer. To survive is to find some meaning in the suffering." Hidup berarti menderita. Untuk survive berarti memberi makna terhadap penderitaan. Jadi katanya Nietzsche, tidak bisa, hidup itu memang isinya penderitaan. Caranya biar tidak menderita, biar selamat dari penderitaan apa? Kalau di Nietzsche find some meaning in the suffering. Temukan makna dalam penderitaan.
Di pertemuan 2 minggu yang lalu kan kita menyebut secara fenomenologis setiap orang menempelkan makna. Jadi tempelkan judul, tempelkan makna agar penderitaan ini tidak berbunyi penderitaan. Di sesi kemarin saya contohkan ketika ada teman kita diputus pacarnya, jangan dikasih judul diputus pacarnya ini sebagai dia sedang disakiti atau dicampakkan oleh pacarnya. Kasih saja judul dia diselamatkan dari pacarnya yang tidak beres itu. Oh, itu meaning namanya. Alhamdulillah dia pisah sekarang daripada kalau pisah nanti besok setelah menikah. Itu namanya give some meaning. Mahasiswa yang tidak lulus-lulus, jangan dikasih judul tidak lulus-lulus, nanti stres. Beri saja judul mahasiswa yang harus lebih banyak belajar lagi. Mahasiswa yang diberi kesempatan untuk belajar lebih lama, dan seterusnya. Itu namanya give some meaning. Jadi, kalau kita membaca secara lugu, ya penderitaan tetap penderitaan. Tapi jalan keluarnya apa? Tempeli makna yang cocok sehingga tidak menderita. Kalau ada orang membentak kita, misalnya kita melakukan apa yang menurut kita benar, menurut dia salah, jangan dibaca itu sebagai bentaan kemarahan, tapi baca saja itu sebagai peringatan kepedulian, simbol kasih sayang. Wah, kita tidak jadi sakit hati. Jadi hidup ini memang menderita, tapi ada jalan keluarnya. To survive is to find some meaning in the suffering. Beri makna saja yang cocok sesuai keinginanmu, yang membuatmu bahagia. Nah, saya lanjutkan. Kalau di Nietzsche ada istilah Ja-Sagen. Ja-Sagen ini salah satu istilah yang terkenal dari Sartre yang artinya mengiyakan hidup. Hidup ini memang penderitaan, tapi jangan ditolak. Iyakan hidupmu. Apapun situasi yang menyakitkanmu, iyakan. Terima dulu. Karena kalau kita menolak situasi, kita tidak akan bisa keluar dari masalah. Tidak akan bisa keluar dari penderitaan yang kita hadapi. Maka pertama-tama, ya sahen. Mengiyakan hidup. Situasi kita hari ini yang serba rumit, serba tidak jelas gara-gara corona, kita sebut saja memang sedang rumit dan sedang tidak jelas. Itu namanya mengiyakan. Jangan melarikan diri, jangan menganggap tidak ada masalah. Ada masalah, ya diterima, kita memang sedang bermasalah. Karena kalau mengiyakan saja belum, ya kita tidak akan ngerti ada masalah, apalagi mencari jalan keluar dari masalah. Jadi tipsnya Nietzsche selanjutnya, iyakan dulu masalahmu. Nah, baru kalau sudah diiyakan, sekarang keinginanmu apa? Kalau menurutmu ini menyakitkan, membuatmu menderita, keinginanmu apa? Disitulah nanti Nietzsche punya will to power konsepnya. Jadi, oke, kalau keinginanmu itu wujudkan. Kalau keinginanmu itu, ya lakukan. Jangan diam saja, jangan malas, jangan lemah. Jangan jadi orang yang ingin dikasihani. Perjuangkan, wujudkan will to powermu. Keinginan, kalau makna letternya keinginan untuk menang, keinginan untuk berkuasa. Jadi ada masalah, kita menderita, iyakan. Oke, iya, saya memang ada masalah, saya memang menderita, saya memang sulit. Iya, tapi saya ingin keluar dari penderitaan ini, saya ingin melakukan ini, saya ingin membuahkan itu, saya ingin menghasilkan ini, wujudkan itu. Jangan jadi orang lemah, jangan jadi orang yang ingin dikasihani. Itulah nanti will to power. Jadi kalau ini agak beda sama Schopenhauer tadi. Kalau Schopenhauer ada masalah karena kita banyak keinginan, ya sudah, kalau ingin tidak banyak masalah, dibatasi saja keinginannya. Kalau Nietzsche tidak.
Ada masalah, iakan saja. Kemudian keinginanmu apa, wujudkan untuk mengatasi masalah itu. Nah, jadi kalau Nietzsche malah perjuangkan, wujudkan. Kalau di Schopenhauer kontrol dan batasi. Bedanya itu. Ada lagi, belum lama kita membahas Albert Camus tentang penderitaan. Kalau di Camus kemarin kan penderitaan itu, kenapa hidup ini menderita? Karena hidup ini absurd. Apa yang dimaksud absurd dalam hidup ini? Hidup ini isinya penuh kontradiksi-kontradiksi, ketidakjelasan-ketidakjelasan. Kita seperti Sisyphus. Dulu kita ceritakan ya bagaimana Sisyphus ini oleh dewa dihukum untuk menggelindingkan batu dari bawah gunung ke atas. Kalau sudah sampai di atas, dilepaskan lagi, menggelinding ke bawah, dia disuruh ngambil lagi, didorong lagi ke atas, sampai atas, dilepaskan, digelindingkan ke bawah, terus dia ke bawah lagi, dibawa lagi ke atas, terus digelindingkan ke bawah, terus begitu, tidak ada akhirnya. Hidup kita, katanya, kamu seperti ini. Tidak jelas. Jadi, apa, di mana awal, di mana akhir, apa target, apa tujuan, apa yang kita lakukan, ini sering tidak sinkron. Jadi hidup ini absurd. Ideal-ideal yang ada di kepala kita sering tidak nyambung dengan kenyataan hidup yang kita hadapi sehari-hari. Itu pun kita tetap merasa bahwa ideal-ideal kita itu luar biasa. Atau sebaliknya, kita tetap merasa yang kita lakukan itu cocok dan sesuai dengan ideal-ideal kita. Itu namanya absurd. Tapi katanya, kamu, iya sih hidup ini memang begitu. Semua orang juga begitu. Tidak ada hidup yang tidak absurd. Jalan satu-satunya apa? Ya nikmati saja hidup yang absurd ini. Kalau ada masalah, dicari jalan keluarnya. Jalan keluarnya kok absurd? Ya tidak apa-apa. Kita nikmati saja. Oh, memang hidup ini cirinya absurd. Itu Albert Camus. Sama seperti tadi, Sisyphus tadi, sampai kiamat harus mendorong batu ke atas, terus menggelindingkan ke bawah, terus didorong lagi ke atas, digelindingkan ke bawah. Tapi dalam ceritanya Sisyphus ini gembira. Kalau kita kan stres itu, disuruh dorong batu dari bawah ke atas, kurang kerjaan. Tapi sebenarnya kita dalam banyak aktivitas juga kayak Sisyphus ini, kurang kerjaan. Jadi banyak hal-hal tidak penting, banyak hal-hal sepele terus jadi sepele besar, luar biasa. Kadang-kadang yang penting, urgent, jadi sepele. Betapa absurdnya hidup kita. Nah itu katanya kamu ya tidak apa-apa, ya hidup memang begitu, absurd, nikmati saja. Dan hadapi. Kalau kamu ingin berjuang, ya berjuang saja. Dan nikmati perjuangan itu, meskipun seabsurd apapun usaha dan hasilnya. Nah, dari 3 tokoh ini mungkin bisa tergambar. Jadi, seperti apa gaya para filosof barat menghadapi hidup yang cirinya penderitaan. Jadi barat terasa lebih optimis. Penderitaan diposisikan sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Itu perspektif barat. Kita lanjutkan. Perspektif para filosof timur. Ini para filosof timur ini dulu kita belajar Taoisme, Konfusianisme, dan lain-lain. Kalau menurut para filosof timur secara umum, penderitaan itu sebenarnya terjadi karena manusia ilmunya kurang. Pengetahuannya kurang dalam. Jadi penderitaan itu lahir karena salah memahami hidup.
Makanya nanti di banyak tokoh-tokoh pemikir besar dari timur biasanya untuk mengatasi penderitaan pertama-tama harus dibereskan pengetahuannya, jalan berpikirnya. Jadi dalam tradisi timur punya ciri bahwa penderitaan manusia itu lahir dari ketidaktahuannya. Orang menderita itu karena kesalahan berpikirnya, maka dia harus memperbaiki kesalahan ini, kemudian mulai berpikir yang dalam. Kalau di timur, berpikir ini kemudian diawali dari dirinya sendiri. Kenapa kok harus dari diri kita sendiri? Karena yang menderita kita. Kenapa kok kita menderita? Ya karena kita ilmunya kurang, pengetahuannya kurang luas. Seperti kemarin ya waktu kita belajar tentang sakit itu loh. Saat kita belajar tentang sakit kan seolah-olah sakit itu hanya negatif saja. Tapi begitu kita buka beberapa simpul pengetahuan tentang hikmah-hikmah sakit, kemudian terasa bahwa oh iya ya ternyata sakit juga bisa berdimensi anugerah. Berarti apa? Banyak mungkin penderitaan-penderitaan yang kita alami itu lahir karena kita tidak tahu rahasianya, tidak tahu hikmahnya, kurang luas wawasan kita. Penglihatan kita terbatas hanya di situ, sehingga terlihat seperti penderitaan saja. Padahal mungkin kalau kita ngerti porsi dan proporsinya, juga peta luasnya, mungkin kita tidak jadi menderita. Maka para filosof timur itu banyak yang masuk lewat pintu ini, bahwa tidak, penderitaan itu lahir karena pengetahuan kita yang kurang. Pertama-tama pengetahuan tentang diri kita sendiri. Makanya para filosof timur, pemikir-pemikir timur itu lebih cenderung menyarankan pertama-tama membereskan diri sendiri. Pertama-tama membahas siapa aku, dari mana aku, apa sih peran dan posisiku dalam hidup ini, dari mana asalnya rasa menderita ini, apa tujuan hidupku, dan seterusnya. Kalau pertanyaan-pertanyaan penting ini terjawab, insya Allah nanti banyak hal-hal yang kita kategorikan sebagai penderitaan akan ketemu jawabannya. Nah, ini cara berpikir semacam ini cara berpikir khas para pemikir timur. Jadi tidak melihat ke masalah, tapi melihat ke manusianya yang bermasalah. Karena yang sekeliling kita anggap sebagai sumber penderitaan, itu sebenarnya kan hal-hal yang netral-netral saja. Dia jadi penderitaan ketika kita persepsi, ketika kita cerna, dan kita beri judul sebagai penderitaan. Maka kunci pertama yang harus dibereskan adalah manusianya.